Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari PAS 5 Grup 3 akan menjelaskan tentang pengujian kadar protein dan kadar karbohidrat pada bahan pangan. Nah, yang pertama yaitu pengujian kadar protein. Nah, kadar protein dapat dilakukan dengan metode Kezal. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu protein itu apa sih? Protein adalah zat yang sangat penting di dalam tubuh karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangun, dan juga zat pengatur dalam tubuh. Selain itu, protein memiliki banyak fungsi lain seperti sebagai enzim, alat pengangkut, pengatur pergerakan, penunjang mekanis, dan sebagai pertahanan tubuh atau imunitas. Dalam penerapan kandungan protein dalam bahan pangan dapat menggunakan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Nah, kalau secara analisis kualitatif dapat menggunakan reaksi santroprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroprusida, dan reaksi Sakaguchi. Sedangkan pada analisis kuantitatif dapat menggunakan metode Geldal. Metode Geldal adalah penentuan jumlah protein secara empiris yang umum dilakukan dengan menentukan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan, tetapi hal tersebut sulit dilakukan karena kandungan senyawa lain yang memiliki jumlah yang cenderung sedikit. Nah, penentuan jumlah N total ini dikatakan sebagai representasi jumlah protein yang akan dicari. Kadar protein hasil dari analisis kadar protein metode Kezal ini dengan demikian disebut sebagai kadar protein kasar atau crude protein. Dasar perhitungan penentuan protein menurut metode Kezal ini adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah yang mengandung unsur N rata-rata 16% dalam protein murni. Untuk senyawa-senyawa protein tertentu yang telah diketahui kadar unsur N-nya, maka angka yang lebih tepat dapat dipakai. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan tentang pengujian kadar protein pada bahan pangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian karbohidrat pada bahan pangan. Nah, tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Inggris ya. Carbohydrates are one of the most important components in many foods. Carbohydrates may be present as isolated molecules or they may be physically associated or chemically bound to other molecules. Individual molecules can be classified according to the number of monomers that they contain as monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Molecule in which the carbohydrates are covalently attached to proteins are known as glycoproteins, where those in which the carbohydrates are covalently attached to lipids are known as glycolipids. To analyze carbohydrate, we can use by-difference method. By-difference method is calculated by deducting the sum of percentage of water, protein, fat, alcohol, ash from 100. Carbohydrate analysis is of great importance in the food science because of the significant role of polysaccharides are macronutrients as major constituent of dietary fiber and as food structure components contributing to textural properties and food additives. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan kadar protein dan juga kadar karbohidrat pada bahan pangan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.